Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 232151135. Di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Proses Berpikir Matematika dengan dosen pengampu Bapak Eko. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu sebuah persegi ABCD terbentuk oleh 3 buah segitiga siku-siku AFD, EDC, dan FEB dengan luas segitiga AFD dan segitiga EDC berturut-turut adalah 4 dan 3 satuan luas. Lalu, soalnya adalah sketsalah situasi masalah di atas pada GeoGebra dengan persis. Cek luas masing-masing segitiga tersebut menggunakan luas segitiga DEF. Kemudian, uraikan juga proses manual untuk mencapai hasil perhitungan luas segitiga DEF secara sistematis untuk memeriksa bahwa hasilnya sama dengan perhitungan GeoGebra. Nah, sekarang kita akan mencari luas dari masing-masing segitiga tersebut. Tapi sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu luas keseluruhan dari perseginya. Nah, untuk mengetahuinya, pertama-tama kita akan membuat seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita akan membuat garis tegak lurus dari titik E ke garis AD. Nah, dengan begitu akan terbentuk seperti ini ya. Nah, dengan begini kita dapat mengetahui kalau luas dari DEG adalah 3 satuan luas, karena luas dari CDE adalah 3 satuan luas. Nah, sedangkan titik E itu berada pada tengah-tengah garis B dan C. Maka, jika kita bagi dua ya secara diagonal seperti ini, akan sama luasnya dengan luas DEG dengan luas CDE. Nah, oleh karena ini ya, kalau disatukan akan menjadi 6 satuan luas, maka luas dari ABEG juga akan menjadi 6. Nah, jika kita jumlahkan semua luas ini, maka jumlahnya akan menjadi 12 satuan luas. Jadi, luas persegi tersebut adalah 12. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi dari persegi tersebut dengan menggunakan rumus luas persegi. Di sini luas persegi itu kan sama dengan S kuadrat ya. Nah, S kuadratnya itu sama dengan 12. Nah, lalu kita akarkan 12-nya dan jadilah panjang sisi dari persegi tersebut adalah 3,464. Lalu selanjutnya kita akan mencari panjang AF. Nah, untuk mencari panjang AF, ini sama dengan 2/3 dari AB. Nah, AB kan sudah kita ketahui ya, panjang setiap sisinya itu adalah 3,464. Jadi, 2/3 AB itu sama dengan 2/3 kali 3,464 sama dengan 2,308. Lalu selanjutnya, kita akan mencari luas segitiga ADF. Nah, untuk mencari luas segitiga ADF, kita menggunakan rumus segitiga yang pada umumnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ADF itu yang ini ya, ADF. Alasnya berarti adalah AF, dan tingginya adalah AD. Setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 2,308, yaitu adalah panjang AF, lalu kali 3,464, yaitu panjang AD, lalu sama dengan 3,995, atau bisa kita bulatkan menjadi 4. Lalu selanjutnya kita akan mencari panjang CE. CE adalah yang ini ya, CE. Nah, ini tuh sama dengan setengah dari panjang BC. Maka, setengah dari BC adalah sama dengan setengah kali 3,464 sama dengan 1,732. Lalu selanjutnya kita akan mencari luas segitiga CDE. CDE yang ini ya, CDE. Kita menggunakan rumus sama, rumus setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang CE dan tingginya adalah yang CD. Nah,
setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 1,732 kali 3,464 sama dengan 2,999 atau bisa kita bulatkan menjadi 3. Lalu selanjutnya kita mencari panjang BF. BF yang ini BF ini sama dengan 1/3 dari AB. Nah, BF 1/3 dari AB sama dengan 1/3 kali 3,464 sama dengan 1,154. Nah, kita sekarang akan mencari luas dari segitiga BEF ya. BEF. Nah, alasnya dengan beralaskan BF dan tingginya adalah BE. Lalu, kita substitusikan dari yang tadi kita cari panjang BF. Jadi, setengah kali 1,154 kali 1,732 sama dengan 1,01. Nah, sekarang kita akan mencari panjang DF. Nah, yang ini. DF. Kita dapat mencari panjang DF dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akar AF kuadrat tambah AD kuadrat. Sama dengan akar 2,308 kuadrat ditambah 3,464 kuadrat sama dengan akar 17,325 sama dengan 4,164 atau bisa kita bulatkan menjadi 4. Selanjutnya kita akan mencari panjang EF. Sama kita akan menggunakan rumus Pitagoras juga. Akar BF kuadrat tambah BE kuadrat. Nah, sama dengan akar 1,154 kuadrat tambah 1,732 kuadrat sama dengan akar 4,330. Lalu sama dengan 2,080 atau bisa kita bulatkan menjadi 2. Nah, setelah kita ketahui semuanya ini, sekarang kita akan beralih ke GeoGebra. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar persegi yang tadi. Pertama-tama kita hilangkan dulu akses dan gridnya. Nah, setelah itu kita akan membuat titik menggunakan poin. Kita gunakan poin untuk membuat titik A. Nah, lalu kita akan membuat lingkaran di titik A dengan radiusnya adalah yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 3,464. 3,464. Nah, setelah itu kita akan membuat titik B pada lingkaran C. Kita tarik garis menggunakan segmen dari A ke B. Nah, lalu kita akan membuat lingkaran lagi di titik B dengan pusatnya titik B dengan radius yang sama, yaitu 3,464. Lalu kita akan membuat garis tegak lurus menggunakan perpendicular line pada garis F. Nah, tempatkan di titik B ya. Kita lalu akan membuat titik C menggunakan intersect di perpotongan lingkaran D dan garis G. Nah, setelah itu kita juga akan membuat lagi garis tegak lurus dan tempatkan di C. Lalu kita buat lagi garis lurus. Nah, di sini tempatkan di A. Setelah itu kita akan membuat titik D di perpotongan antara garis H dengan garis I ya. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran dengan pusatnya di titik B lagi. Namun ukurannya adalah setengah dari garis BC. Nah, setengah kali BC. Nah, lalu kita juga akan membuat lagi lingkaran di titik A, namun sekarang radiusnya adalah 2/3 dari garis AB. 2/3 dari garis AB. Nah,
Setelah itu, kita akan membuat titik E dan titik F menggunakan intersect. Nah, titik E berada pada garis BC, lalu titik F berada pada garis AB. Nah, di sini ya, karena tadi titik F-nya berada pada letaknya pada 2/3 AB. Setelah ini, kita akan menghilangkan setiap objek yang tidak diperlukan. Nah, kita hilangkan saja ya. Nah, setelah hanya menyisakan titik A, B, C, D, E, F, lalu kita akan membuat perseginya dengan segmen. Kita tarik garis dari tiap titiknya. Nah, tarik. Setelah ini, kita akan membuat setiap segitiganya menggunakan poligon. Kita akan mulai dari segitiga D, E, F. Nah, lalu kita buat segitiga A, D, F. Segitiga B, E, F. Dan yang terakhir adalah segitiga C, D, E. Kita hilangkan label yang tidak diperlukan. Nah, setelah ini kita akan ukur setiap luas segitiganya apakah benar sesuai dengan yang diharapkan dengan menggunakan area. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau di sini seharusnya adalah 4 menurut dari soal. Nah, coba kita cek. Nah, sama. Berarti sudah benar ya, ini luas area segitiga ini adalah 4. Lalu yang kedua, luas segitiga ini kalau menurut soal adalah 3. Nah, berarti ini sudah benar ya, 3. Sebentar. Lalu selanjutnya kita akan mengecek luas dari segitiga selanjutnya. Yang ini. Ini luas segitiga dari BEF berarti adalah 1. Dan lalu luas dari segitiga yang terakhir adalah DEF yaitu adalah 4. Nah, berarti sudah diketahui luas dari segitiga DEF adalah 4. Jika kita jumlahkan juga dari setiap luas segitiganya, maka 4 ditambah 4 tambah 3 tambah 1 akan menjadi 12. Nah, berarti ini sudah benar ya, luas dari perseginya juga 12. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.